Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina syaja'in al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baik, kita akan lanjutkan kajian hari ini jadwal sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah dari kitab Zadul Ma'ad karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Namun sebelumnya kita mohonkan doa dulu untuk salah satu jamaah kita yang masih sakit. Basatahul insyaallah wa syafa'allahu syifaan ajilan syifaan la yudhadiru saqaman. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadza doa natlub minallahi ta'ala bi barakati qiraati suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dan juga dapat masukan SMS Pak Joni itu dirawat. Pak Joni masuk rumah sakit. Pak Joni, Jemaah kita masuk lagi rumah sakit. jemaah kita ya. Pak Joni ini Oh, sebelahnya ini. mudah-mudahan Allah juga berikan kesembuhan kepada beliau. Natlub minallahi asyifa dan syafa'allahu syifaan ajilan syifaan la yugadiru saqaman. Emang lagi musimnya juga Pak ya. Saya beberapa ngisi di beberapa tempat juga sama, masjidnya pada berkurang pada sakit katanya Ustaz. Baik. Bi hadzal umum wa nadu ta'ala Allahumma shfi maradal muslimin, Allahumma shfi maradal muslimin, Allahumma ishfi maradal muslimin wal muslimat syifaan ajilan la yughadiru saqaman. Amin. Baik, berikutnya adalah di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam nomor yang keempat. Yang pertama adalah Muhammad, yang kedua Ahmad, yang ketiga Al-Mutawakkil, yang keempat Al-Mahi, yang kelima Al-Hasyir. Al-Hasyir itu adalah titik kumpul manusia di padang mahsyar nanti adalah di antara Rasulullah SAW. Karena hari itu tidak ada satu orang pun yang dapat memberi syafaat, ya kan? Dalam hadis yang panjang disebutkan bahwa manusia datang menghadap Nabi Adam, tapi Nabi Adam juga tidak bisa memberi apa-apa, syafaat apa-apa tidak bisa. Lalu menyuruh datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga tidak dapat. Kepada Nabi Musa diarahkan kepada Nabi Musa, tidak dapat juga diarahkan kepada Nabi Isa, sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dengan syafaat uzma beliau, syafaat umum beliau memintakan kepada Allah agar sidang mahsyar itu disegerakan, karena manusia sudah sangat kepayahan, kepanasan matahari dan kepanasan bermandikan keringat sesuai dengan amal-amal masing-masing. Maka Nabi memohon kepada Allah agar diberikan syafaat uzma, segera ditegakkan sidang mahsyar. Lalu nanti ada syafaat khassah, syafaat khusus, itu untuk orang-orang beriman saja, diselamatkan dari neraka ataupun diberatkan amal timbangannya manakala amal yang dia miliki tidak cukup. Nah, itulah fungsinya syafaat. Dan diantara syafaat adalah kita sering setiap ba'da azan itu membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, lalu Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmud alladhi wa'adna. Kata Nabi, yang baca seperti itu wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah, maka wajib atasnya syafaatku kelak di hari kiamat. Jadi sebelum doa wasilah, doa dulu sholawat. La
Bahkan di hadis lain bukan hanya wajabat lahu syafaat yaumil qiyamah, maka Nabi bersabda sal tu'ta. Sal tu'ta. Sal itu dari kata sa'al yas'al, sal mintalah, berdoalah, mohonlah sesuatu. Tu'ta dari a'ta yu'ti, Kasih. diberi. Mintalah nanti Allah kasih. Dengan bahasa yang singkat sal tu'ta. Ikuti azannya, lalu sholawat, lalu Allah merubah dawati tamah, lalu doa yang kita inginkan apa? Nabi bersabda sal tu'ta. Mintalah, Pasti kamu dikasih, pasti dikasih. Termasuk apa? Waktu ijabah juga. Termasuk waktu ijabah. Nah, ada azannya. Tadi syafaat khusus yang sebelum khusus itu apa? Syafaat uzma, syafaatul uzma, Uzma syafaat umum umum. Maksudnya kepada siapa? kepada seluruh manusia, Muslim. Oh, seluruh muslim manusia. dan seluruh manusia, muslim dan non muslim. Apa syafaatnya? Disegerakan sidang mahsyar. Disegerakan sidang mahsyar. Kan Nabi yang memintakan kepada Allah, ya Allah, segerakan sidang ini karena manusia sudah kepayahan. Bagi yang kafir berarti disegerakan itu setidaknya tidak terlalu lama di mahsyarnya. Ya, bagi orang muslim juga sama, tidak terlalu lama kepayahan dengan kondisi mahsyarnya. Disegerakan itu supaya tidak terlalu menambah siksa dan penderitaan. Dipercepat ya, sidang mahsyarnya. Lalu setelah itu baru syafaat khusus bagi orang beriman, yang khusus bagi orang beriman, yang amalnya sama, seimbang, baik buruknya sama, nanti kasih syafaat jadi masuk surga. Yang ditakdirkan masuk neraka, kemudian Rasul beri syafaat karena melakukan amalan-amalan tertentu seperti misalnya banyak sholawat atau lain sebagainya, diberikan syafaat. Dan ada beberapa lagi syafaat khusus Rasul kepada orang beriman. Bahkan beliau bersabda, syafaati yaumal qiyamah li ahlil kabair min ummati. Syafaatku di hari kiamat nanti untuk pelaku-pelaku dosa dari umatku. Jadi umat Rasulullah itu akan diberi syafaat. Tapi memang modalnya harus punya. Modalnya adalah tauhid dan tidak syirik, orang tidak musyrik, itu modal utamanya. Lalu sholat, karena sholat itu yang menjadi penentu dia itu baik atau tidak baik. Dalam hadis in wujidat kamilatan kubila sairu amali. Kalau sholatnya sempurna, ngepas begitu 5 waktu, maka kubila, makbul, diterima. Maka sairu amali, seluruh amalan lainnya. Wa in wujidan naqisatan, kalau kurang sholatnya tinu 5 terjejak, kurang hiji, kurang 2, ruddah atau rudat, dalam rudat itu dikembalikan, ditolak, mardud, ruddah sairu amali, seluruh amalnya. Jadi itu modalnya. Sholatnya sempurna 5 waktu yang wajib, maka diterima amalannya. Sholatnya tidak sempurna, ditolak seluruh amalannya. Makanya ada yang saya pernah menyampaikan di sebuah cuplikan di medsos itu, artis dengan polosnya ngomong gini, gua mah kalau sedekah mah iya aja, sedekah segala macam, zakat ngasih, tapi ya gua mah sholat mah ya belum bisa katanya. Sholat mah gua belum bisa katanya, belum bisa lengkap. Nah itu sebuah kesalahan pemahaman gitu. Padahal sedekah dan lain sebagainya macam amal baik tidak akan diterima sampai sholatnya diterima. Jadi sholatnya dulu dibereskan baru beramal yang lain. Itu kesalahan berpikir, kesalahan memahami, disangkanya dengan sedekah saja sudah cukup. Padahal yang modal pertamanya harus sholat dulu. Kalau sholatnya bagus mah, udah yang lain-lain mah tinggal dilengkapi saja, ditambah-tambahin saja. Itu kemarin tuh viral, ada ustadz medsos yang habaib tuh, yang di sana dari timur, yang dituduh Syiah tapi dia menolak, lagi viral kan tuh. Dia bilang begitu bahwa yang utama itu amal sedekah, karena dia bilang sholat pun fawailul musholin kalau dia tidak aktif dalam bidang sedekah lah kira-kira gitu. Itu dikutip sama ada anak perempuan aktif di Masjid Al Ihsan tuh. Saya benerin kayak gitu. Waduh, otot terus-terusan. Pandoyo tuh mengikuti Pandoyo tuh. Ada di grup, sana kena grup WA. Saya bilang nggak bisa, yang paling utama itu sholat, baik sholatnya baik yang mana. Kan itu hadis yang bahwa dari seorang hamba nanti di yaumil akhir yang pertama dihisab adalah sholatnya. Kalau siapa bagus sholatnya, baguslah amalan yang lain. Rusak sholatnya, jadi itu habaib dia itu.
kalau konon kabarnya habaib, tapi disinyalir si A. Kemudian sekolahnya juga S2-nya, S1 S2-nya agama, ya IAIN kayak gitu. Tapi punya pemahaman macam begitu. Jadi memang sekarang tuh Masya Allah berbahaya sekali hal ini kayak gitu. Yang penting sedekah cara gitu kan. Ya itu salahnya. Habaib juga kalau nggak belajar nggak sama aja. Sama dengan kita. Hanya saja dia punya kekhususan, dihormati sebagai keturunan Nabi. Tapi masalah ilmu, masalah akhlak, masalah adab, kalau dia tidak sesuai dengan akhlak datuknya, akhlak kakeknya jangan diikuti. Yang kita ikuti kan kakeknya, bukan dia. Banyak ya lain-lain karena itu. Bahkan jangan sampai putrinya Rasul kan pernah Rasul sampaikan di hadis Adabul Mufrad. Ada satu hadis yang kedua itu kepada Fatimah, ya Fatimah, ihfazi nafsaki anin nar. Wahai Fatimah, jagalah dirimu dari neraka. Fa inilah amliku laka minallahi syai'a. Fa inilah amliku laki minallahi syai'a. Karena aku tidak punya apa-apa di sisi Allah untuk kamu. Aku hanya berusaha untuk menyelamatkan sebisa mungkin di dunia dan juga memohon kepada Allah agar selamat di akhirat. Itu putri kesayangannya. Bisa dikata dari miliaran manusia, itulah kekasih Rasul yang paling dicintainya, Fatimah. Bahkan disebutkan Fatimah itu Sayyidatu Ahlil Jannah, tuan putrinya surga itu Fatimah. Tapi Nabi menyebutkan bahasa itu, redaksi itu, jagalah dirimu wahai putriku, karena aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah. Aku hanya bisa memohonkan, bisa memintakan kepada Allah. Seperti itu. Itu sebagai penegasan bahwa Fatimah itu pasti masuk surga, dijamin surga sudah itu. Sampai ada ungkapan Fatimah itu Sayyidatu Ahli Al-Jannah. Tetapi pesan Rasul kepada umatnya jelas. Artinya Pak, Fatimah saja disuruh menjaga dirinya dari neraka. Apalagi kita yang sudah ya boro-boro dijamin kan, nu aya ge belepotan, balokot segala rupa. Gitu. Ada lagi hadis, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah sebiji kurma. Sedekah 1 buah kurma itu dapat mencegah kita dari kobaran api neraka. Itu juga ungkapan, artinya apa? Ya bukan berarti sedekahnya sakorma hungkul sabiji. Unggal poe sakorma kan tidak cukup. Itu maksudnya saking perlunya kita menjaga diri dari neraka. Nah, pemahaman itu lagi-lagi perlu dikoreksi. Sholatnya tidak baik, tidak akan diterima sedekahnya. Mau gimana lagi? Hadisnya jelas, in wujida kamilatan kubila sayru amali. Itu kelanjutan hadis dari awalu mayu hasabu bil amri yaumil qiyamah. Bahwa seorang hamba akan dihisab kelak di akhirat pertama kali itu sholatnya. Kelanjutan hadis itu adalah lafaz ini. In wujida kamilatan kubila sayru amali wa in wujida naqisatan ruddat sayru amali. Jika sholatnya diterima sempurna, diterima seluruh amalnya. Jika sholatnya tidak sempurna, sholat wajib maksudnya, maka ditolak seluruh amalan-amalannya. Jadi itu syarat mutlak. Modal kita mendapatkan syafaat itu 1 tauhid, 2 sholat. Itu modal. Modalnya nggak punya, mau dikasih apa? Nggak punya modal, nggak punya sesuatu yang layak kita dikasih syafaat, itu nggak punya, ya gimana? Orangnya musyrik, orangnya kafir, ngadukun, nyantet, nyihir, neluh. Gimana mau diberi syafaat? Nggak mungkin, mustahil. Dia ahlu syirki sudah jelas ancamannya neraka dan tidak dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik dan masih akan mengampuni dosa-dosa yang lain. Liman yasha, jika itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak mungkin berharap syafaat sementara perbuatannya musyrik, perbuatannya perbuatan yang mengandung kemusyrikan kepada Allah. Mustahil dapat syafaat. Mau minta syafaat sampai ledeh ininya juga bibirnya, kalau perbuatannya musyrik mana mungkin kasih syafaat. Mau sujudnya sampai ribuan kali sampai tarangnya hejo ya, tetap tidak mungkin dapat syafaat kalau dia ahlu syirki. Ahlu syirki ya, ahlu al-kufri nggak mungkin. Harus ahli tauhid, bertauhid kepada Allah dan tidak merusak la ilaha illallah, baru dikasih syafaat. Karena kategorinya syafaat itu li ummati min ahlil kabair, untuk umatku. Ya umatku itu berarti yang bersyahadat ya, min ahlil kabairnya. Kalau dosa baru saya kasih syafaat. Tapi kalau tauhidnya tidak ada, ya apa yang bersyafaat? Nah itu tentang nama beliau yang berikutnya adalah Al-Aqib
Al-Aqib. Al-Aqib. Al-Aqib itu yang paling terakhir. Aqib itu artinya tumit sebenarnya. Ya, Rasul itu Al-Aqib seperti tumit. Maksudnya apa? Tumit itu kan kalau orang berjalan kan paling akhir. Kalau orang berjalan ngelengkah itu yang paling akhir bergerak itu apa? Ya tumitnya. Makanya Rasul disebut sebagai Al-Aqib. Dalam ayat disebutkan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutila in qalabtum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Muhammad SAW hanyalah seorang rasul. Apa imata, apakah jika ia mati? Apa imata, in qalabtum ala aqabtum, kemudian kalian berbalik kepada kemurtadan, kepada aqabikum, kepada bagian belakang kalian, aslinya putar balik, balik maning. Apakah kalau dia meninggal, kalian akan balik maning meninggalkan Rasul? Fatanqalibu khasirin, dan kalian menjadi orang-orang yang merugi. Nah, itu menunjukkan bahwa Rasul adalah Al-Aqib, yang paling terakhir di antara para rasul. Jadi klaim apapun kalau ada yang mengaku dapat kenabian, dapat wahyu, itu dipastikan 100% itu kadzabun, para pendusta, para dajjal. Dajjal itu kan secara bahasa itu dusta. Ad-dajjalu al-kadzibu, dajjal kadzab. Yang pakarnya dusta itu ad-dajjal wal kadzab. Nah, berikutnya adalah nama beliau Al-Muqaffa. Al-Muqaffa itu dari kata qafa yakfu. Apa maksudnya? Kalau ada orang yang berjalan, biasa kita nyebut sapu jagat ya. Sapu jagat, misalkan rombongan. Nanti ada orang paling terakhir tuh yang disebut dengan sapu jagat. Ya, penyapu yang paling akhir. Penyapu barisan. Jadi para nabi itu yang jumlahnya 140.000 dalam Sahih Muslim, 141.000. Yang rasulnya itu ada 300 sekian ribu, yang wajib dikenal 25. Nah, ini rasul ini penyapu jagatnya. Terakhir disebut Al-Muqaffa. Sisir. Dalam ayat disebutkan wa qafaina min ba'dihi, dan kami qafaina, dan kami sapu jagati lah para nabi dan rasul dengan siapa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disisir, dan Allah sisir para nabi itu semua, terakhirnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang ke-7 ke-8 ini. Nabi Taubah. Nabi Taubah. Nabinya pertaubatan. Jadi kalau di agama lain ada istilah penebus dosa. Jadi semua dosa umat manusia ditanggung oleh dirinya, dan menurut saya ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dosa miliaran manusia ditanggung oleh sendiri? Manusia tidak mungkin, karena tidak adil, tidak mungkin ada dosa miliaran orang ditanggung oleh seorang. Kalau Rasul bukan itu. Rasul itu bukan penebus dosa, tetapi wasilah taubat. Rasul itu adalah wasilah taubat, di mana Allah dengan lisan Rasulnya menyampaikan pertaubatan manusia itu diterima. Jadi beliau dijuluki Nabi Taubat, Nabi Taubah. Kenapa saya bacakan? Amma Nabi Taubah, kenapa beliau disebut nabinya Taubat? Fahuwa alladzi fatahallahu bihi bab taubah. Karena Allah membuka pintu taubat umat manusia seluruhnya, ahlul ardi, penduduk bumi, dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan dengan Nabi Muhammad Allah membuka pintu taubat. Wa taballahu alaihim taubatan lam yahsul mislaha li ahli. Dan belum pernah terjadi Allah membuka pintu taubat kepada seluruh umat manusia seperti taubatnya umat ini. Wa kana aksarun nas istighfaran wa taubatan. Dan Nabi adalah orang yang paling banyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta kanu yauduna lahu fil majlisil wahid mi'atan marrah. Sampai Rasul itu pernah dihitung oleh sahabat, sekali duduk dalam majelis itu taubatnya berapa kali? Itu 100 kali. Sekali duduk majelis. Rabbi firli wa tub alayya. Wa rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni aku, berikanlah taubat kepadaku, karena Engkau adalah Maha Pengasih dan Maha Penerima taubat. Sekali duduk
sampai berdiri, kata sahabat, saya pernah menghitung sekali duduk Rasul itu taubatnya 100 kali. Ini berbeda dengan istighfarnya Rasul yang Rabbi firli, yang astagfirullahaladzim. Itu kan 100 lagi tuh. Ya. Setiap hari beliau beristighfar astagfirullah 100. Dan setiap duduk itu 100 lagi. Jadi kalau beliau 5 kali bermajelis berarti 500 istighfar plus 100 istighfar yang harian itu. Berarti Terus yang ini yang Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ada lagi hadisnya yang panjang itu ya. Tapi ini yang dimaksud adalah astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim itu 100 dalam sehari. Kalau yang Robing Firli itu 100 dalam sekali majelis. Padahal beliau Nabi yang paling dijamin masuk surga. Artinya dijamin masuk surga, kekasih Allah, paling dekat dengan Allah, diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, tapi masih meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti, maaf, berarti itu kan kita mohon ampun kepada Allah dengan berbagai redaksi ya. Ya. Kalau habis sholat astagfirullahaladzim atau ditambah wali daya wali muslimin dan seterusnya. Betul. Tapi kalau lagi majelis lebih firli tadi ya. Lebih pilih waktu balai ya. Kalau misalkan kita lagi santai-santai, lagi menjelang tidur, redaksi mana yang paling bagus? Redaksi yang harian boleh. Ya, kalau yang ini majelis saja. Si khususnya lebih pilih waktu balai itu kalau di majelis. Kalau di istighfar harian itu astagfirullahaladzim. Sambil nyupir, sambil nyupir astagfirullahaladzim. Jin itu, iblis pernah bersumpah di hadapan Allah. Sumpahnya begini, wa izzatika wa jalalika, ya Allah, demi keagunganmu, demi keperkasaanmu, demi izzahmu ya Allah, la ughwiyanna bani Adam, aku akan menggoda anak Adam sampai tergelincir. kiri kanan. Itu jin bersumpah di hadapan Allah. Lalu Allah pun bersumpah dengan namanya, wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan keperkasaanku, aku akan ampuni mereka selama mereka beristighfar, madama istighfar. Allah. Coba, jin mengatakan aku akan jerumuskan anak Adam sampai hancur, tapi Allah bersumpah aku akan beri ampun mereka. Itu jin putus asa itu gitu. Putus asa. Jadi jinnya bukan nantang, minta izin lah semacam itu. Aku akan goda manusia ya Allah demi keperkasaanmu, demi izahmu. Tapi Allah menjawab, demi keperkasaanku, izahku, aku akan ampuni mereka. Satekah polah kau jerumuskan manusia, aku akan ampuni mereka. Madama istighfar, selama dia istighfar. Selama dia istighfar. Makanya kemarin juga ibu nanya, kita ini gogoda hidupnya banyak. Sekali iman, sekali tobat, geser lagi. Tobat iman, geser lagi. Ya kasih tahu, itulah jin pernah bersumpah tidak akan pernah selesai menggoda anak Adam. Tapi kata Allah akan diampuni selama kita istighfar. Udah banyakin aja istighfar. Banyakin istighfar. Kalau Rasul waktu sholat malam itu katanya berdirinya, rukunya lama, sujudnya lama sekali. Lama. Apa yang dibaca? Waktu Tasbih, dan sujud tasbih. Ruku juga tasbih. Ruku itu kan ruku itu harus fokus kepada ketundukan. Bukan istighfar ya. Bukan istighfar, tasbih. Tasbih. Ruku itu fokus kepada ketundukan. Kalau sujud itu fokus kepada doa dan juga permohonan. Disebutkan dalam hadis rukunya beliau dan sujudnya itu sama panjangnya. Ya. Dan disebutkan juga rukunya beliau itu kadang lamanya seperti lama berdirinya. Ya. Sementara lama sholat berdiri beliau pernah menamatkan Ali Imran dan Al-Maidah. Mungkin bisa dikatakan rukunya itu 1 jam. Sujudnya juga 1 jam. Tapi dalam sholat munfarid ya. Tapi dalam sholat sunnah, sholat sendiri, ya. Makanya pernah ada sahabat ngikuti sholat beliau di belakang. Kekuatan hatta tafattarat, sampai lututku itu mau ambrol, kata sahabat itu. Dan nuturkeun deui. Pengiringan deui teu kuat. Balik we lah, teu kuat. Nah, tidak kuat. Itu Nabi sholat sendiri. Sampai Aisyah menegur. Kalau bahasa kita mah apa-apaan ini ya Rasulullah. Engkau kan sudah segala macam dapat privilege dari Allah Ta'ala. Segala macam keutamaan Allah berikan kepada. Kenapa masih begini? Jawabannya apa? Aku ingin dikenal sebagai hamba yang bersyukur. Afala akuna abdan syukur. Sampai bengkak-bengkak Nabi sholat itu
Jawabannya hanya itu. Afala uhibbu an akuna abdan syakur. Aku ingin dikenal sebagai hamba yang bersyukur. Maka kata Imam Nawawi, ikhlas itu 3 tingkatan, Pak. Ikhlas itu 3 tingkat. Aya ikhlasna tukang dagang, ibadah teh hayang pahala we. Ikhlas tukang dagang. Asasna manfaat, teu aya pahala meuli gawean. Gitu. Ikhlas tukang dagang. Yang kedua, ikhlasna hamba sahaya. Ikhlasna teh dasieun ku neraka. Asin ku neraka salat we lah. Itu ikhlas hamba sahaya. Tapi ikhlas juga, dua-duanya ikhlas. Yang ketiga, ikhlasnya para muhibbin. Ikhlasnya orang-orang yang para pecinta Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul, para aulia, para sholihin, ikhlasnya nomor 3. Ibadahnya teh motivasinya teh cinta dan syukur. Jadi ketika Allah Akbar, ini cinta kepada Allah, ini syukur kepada Allah. Saat takbir itu ya Allah Akbar, ini syukur saya ya Allah atas nikmat napas yang kau berikan, nikmat melihat yang kau berikan, nikmat sehat yang kau berikan, nikmat keluarga dan segala macam. Allah. Itu kerasa salat. Nah, supaya kisah gitu tuh kumaha tadi? Ya butuh mujahadah, butuh kesungguhan gimana kita ibadah ini merasakan ini syukur kita. Allah. Seperti Rasul tadi kan, capek-capean segala macam, lututnya sampai bengkak dampalnya bengkak. Jawabannya kan gitu, saya ingin bersyukur Pak. Inilah syukur saya. Dan nikmat ya. Nikmat, nggak akan terasa capek, nggak akan terasa terbebani, namanya juga syukur. Nah kita ini belum bisa yang nikmat. Kita belum bisa. Makanya derajat aulia, para sholihin, ini yang ketiga ini. Ketika sholat, ya Allah ini cinta saya, ini syukur saya. Allah, mau kerasa. Masih ratusan rakaat yang mau kerasa. Dan itu memang motivasinya cinta. Orang kalau sudah cinta, tangguroning cinta. Baru cinta manusia saja sudah lupa kita dengan rasa capek itu kan. Ada hadis, man ahabba syai'an aksara min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan memperbanyak menyebutnya. Tanda cinta itu kita memperbanyak menyebut namanya. Maka kalau kita cinta kepada Allah, akan memperbanyak menyebut namanya. Di antaranya adalah sholat. Kalau orang sudah cinta, nggak ada derita apa-apa. Seperti cerita Laila Majnun. Ada juga ada pepatah Arab. Pepatah Arab mengatakan ingkanatin nufusu kibaron ta'ibat fi tibaiha ajsamu. Kalau jiwa ini semangat, maka raga itu tidak akan berdaya kecuali mengikutinya. Jika jiwa ini semangat, maka badan itu tidak kuasa menolaknya, akan mengikuti jiwa itu. Seorang guru besar hadis di Madinah namanya Profesor Dr. Abdul Muhsin Al-Badar itu pernah cerita, saya punya guru orang Indonesia. Kaget semua orang. Loh, Profesor ilmu hadis di Madinah, Universitas Madinah, menyampaikan saya punya guru orang Indonesia. Ketika diterangkan, ternyata maksud dia guru itu begini, dia pernah sholat tarawih di Masjid Nabawi. Di depannya itu ada kakek-kakek, kakinya sudah tidak kuat, sudah uzur lah begitu, tapi masih tegar aja berdiri mengikuti Imam Muzaifi sholat. Ternyata dari Indonesia, kakek tersebut dari Indonesia. Imam sebegitu lama, sebegitu syahdu, karena bacaannya kan bagus banget. Itu kuat ya kaki itu. Sementara beliau merasa, kok saya merasa lelah sekali ibadah satu juz ini. Sementara si kakek lama. Hanya dia mengatakan, saya berguru kepada orang tersebut. Bagaimana kalau semangat itu tinggi, maka raga fisik ini akan ngikutin. Jadi kalau kita capek atau kita tidak kuat menegakkan sholat, itu yang mencapai itu jiwanya sebenarnya, bukan fisiknya. Oh itu mungkin pepatah mensanain corpore sano itu ya. Kalau kita nggak bisa tahajud, bukan fisiknya, tapi emang jiwanya. Nggak kuat witir, bukan fisiknya, jiwanya nggak kuat. Imannya sedang turun sedikit. Kalau dicas lagi naik lagi, ngabret. Jadi ingkana tinufusu kibarok ta'ibat fi tibaiha ajsam. Jika jiwa kita semangat, maka fisik akan mengikutinya. Jadi mujahadah supaya ibadah kita bisa mencapai derajat syukur dan penuh cinta. Para wali kan begitu, cinta dan syukur. Kita mah yang minimal derajatnya itulah yang tukang dagang gitu, pahala gitu. Allahu Akbar lah lumayan ya. Duha ayat iman di surga kan, hadis kan gitu. Man sholla samani rakaat, barang siapa yang menegakkan 8 rakaat duha, kana lahu baitan fil jannah, akan dibangunkan rumah di surga.
Kalau yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka kata Rasul lebih baik daripada menginap di sini. Kita motivasinya mungkin masih seperti itu, tapi tidak apa-apa, itu juga ikhlas, bagian dari ikhlas. Jadi ada yang ikhlas karena keuntungan, ada yang ikhlas karena takut, ada yang ikhlas karena cinta dan syukur. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke makom yang tertinggi, yaitu ibadah bisyukri wal hubbi, ibadahnya para muhibbin, ibadahnya para syakirin kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak terasa ibadahnya. Maka yaqulu ya ayuhan nasu tubu ilallah rabbikum fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Ini dalam hadis lain Rasul bersabda, wahai manusia, sekalian manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah Tuhan kalian, karena aku setiap hari taubat kepada Allah 100 kali. Di luar yang tadi, setiap majelis 100, dan di luar majelis itu dalam sehari beliau bertaubat istighfar itu 100 kali. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Wa kadzalika taubatu ummatihi akmal min taubati sa'il. Kenapa Nabi disebut sebagai Nabi Taubah? Salah satu sebabnya, yang kedua adalah karena taubatnya umat zaman sekarang berbeda dengan taubat umat zaman dahulu. Maka Nabi disebut Nabi Taubah, karena dengan begitu Allah memberikan taubat kepada umat manusia tidak seperti umat sebelumnya. Kita baca sekarang. Wa asra'a qabulan wa ashalu tanawulan. Taubatnya umat sekarang setelah Nabi diutus jauh lebih mudah daripada taubat umat-umat terdahulu. Wa kana taubatu man qablahum min as'abil asya. Taubatnya umat dahulu itu susah banget. Susah sekali. Hatta kana min taubati bani Israil min ibadatil ajli aw ijli qatlu anfusihim. Sampai-sampai cara taubatnya Bani Israel, umat Nabi Musa itu dengan cara membunuh diri mereka sendiri. Jadi syariat Nabi Musa itu kalau orang ingin taubat dengan membunuh dirinya sendiri. Ibnu Katsir menjelaskan rinciannya tuh. Baris apa dua saf gitu, masing-masing pegang pedang, silih tusuk. Itu taubatnya Bani Israel. Ada yang dengan sendirinya. Ada yang nggak mau gitu? Saya nggak mau. Itu lain tobat gitu, karena Kalau tidak mau berarti tidak tobat. Dalam ayat disebutkan faktulu anfusakum fataba alaikum. Bunuhlah diri kalian sendiri, fataba alaikum. Lalu nanti Allah akan terima taubatnya. Berarti kalau tidak membunuh diri mereka sendiri tidak akan diterima taubat. Itu syariat yang ada pada zaman Bani Israel. Nabi Muhammad diutus, syariat itu diganti. Taubat sejak zaman Nabi Muhammad cukup dengan istighfar. Bayangin. Cukup dengan istighfar. Itu pun banyak nggak mau ya. Astagfirullahaladzim, istighfar cukup itu taubat. Zaman dulu bayangin harus bunuh diri. Harus bunuh diri, kan repot. Di dalam tafsir Al-Baqarah yang pernah kita kaji kan jelas itu. Dari 600.000 pengikut Nabi Musa yang kabur dari Mesir dikejar si Fir'aun, itu kan 600 ribuan orang, banyak sekali. Selamat ke Yerusalem. Nah, di antara orang-orang Israel 600.000 pengikut Nabi Musa itu ada segelintir orang yang terpedaya oleh si Samiri itu, yang dapat menghidupkan patung sapi berbicara. Orang-orang yang terpengaruh ngikut Samiri, menyembahlah patung, biibadatil ijli, dengan ibadah kepada patung. Lalu Nabi Musa mengetahui, wah kalian harus bertaubat. Tapi Allah tidak mau menerima taubat mereka sampai mereka membunuh diri mereka sendiri. Akhirnya mereka karena ingin taubat dan serius mau taubat, mereka membunuh diri mereka sendiri. Dikerjakan. Dan kan ingin diterima taubatnya. Ingin diterima taubatnya. Ya, karena mental zaman dulu beda dengan mental zaman sekarang ya. Ya, umat sekarang apa? Wa amma hadhil ummah, adapun umat sekarang, orang-orang manusia di zaman sekarang setelah Rasul diutus, fali karamatiha, karena karomahnya umat Islam Allah Ta'ala terhadap Allah SWT, ja'ala taubataha an-nadam wal ikhlas. Taubatnya cukup 3. 1 menyesal, 2 tidak mengulangi, 3 istighfar. Nah, dosa segede apapun, mau segede langit, segede bumi, 7 langit, 7 bumi, 7 lautan, dosanya gede. Kata Allah, lau ataitani bidunubin ananas sama. Kalau kau datang kepadaku dengan dosa setinggi langit, sedalam bumi, seluas lautan, tapi datang kepadaku meminta ampun, ghafartu laka, aku akan ampuni.
aku akan ampuni. Kalau memang minta ampun. Nah, syaratnya taubat itu minta ampunnya begini. Nyesal karena Nabi bersabda an-nadamu minat taubat. Penyesalan itu adalah bagian dari taubat. Menyesal. Yang kedua ikhlas, meninggalkan. Yang ketiga istighfar. Ada orang menyesal saja tapi tetap mengulangi. Bagaimana itu? Itu Allah sampai tersenyum dalam hadisnya. Allah itu tertawa melihat hambanya dosa istighfar. Karena apa? Karena hamba itu meyakini memang aku ini banyak dosa dan tidak bisa lepas dari dosa. Tapi aku yakin betul bahwa Allah itu Maha menerima taubat dan tidak ada yang dapat menerima taubat kecuali Allah. Wala yaghfiru dzunuba illallah. Aku yakin betul Allah itu satu-satunya yang dapat menerima taubat lagi. Sampai Allah seri itu. Seri melihat hamba seperti itu. Bisa-bisanya kan. Bisa dosa lagi, taubat lagi, dosa. Dan itu bisa dikatakan boleh begitu. Boleh. Kalau kita Dosa lagi dosa. hukum kerajaan itu kan itu juga penembus dosa ya. Penembus dosa. Nah, itu kan juga dibunuh kan dirajam. Diadili itu mah. Diadili. Kalau yang perempuan itu kan sampai mati. Iya, diadili melalui peradilan. Ya. Bukan bunuh diri. Bukan bunuh diri. Oleh amir oleh itu mah oleh negara. Pemerintah, oleh negara. Ya, seperti hukum pancung gitu ya. Ya, hukum mati, kisos atau hukum rajam. Itu peradilan ya. Itu peradilan. Ya. Dan tidak sah menegakkan hukum pidana kecuali oleh pemerintahan yang sah. Artinya pidana Islam seperti rajam, seperti kisos, seperti hudud tidak boleh ada kecuali oleh pemerintah yang sah. Tidak bisa sendiri-sendiri gitu. Ormas misalnya. Tidak bisa ormas, kelompok tidak bisa. Itu hanya dapat dilakukan kalau ada pemerintahannya. Selama tidak ada pemerintahan yang menegakkan itu, sudah tobat kita cukup istighfar. Istighfar tidak mengulangi lagi. Kalau mengulangi lagi istighfar lagi. Gitu. Mengulangi lagi istighfar lagi dan seterusnya. Kalau tadi kan yang dosa besar Pak Dedi tadi misalkan yang perzinahan. Nah, dosa besar seperti berzina atau lain sebagainya. Yang harusnya kalau ada pemerintahan Islam yang sah menegakkan hukuman itu, ya dihukum. Cuman kan pembuktian itu susah juga. Saya pernah cerita di sini. Iya. Lama kan. Pembuktiannya susah dan mustahil terjadi. Hampir mungkin tidak, kecuali pengakuan. Nah, jadi taubatnya sekarang kita udah istighfar saja, minta ampun kepada Allah, banyakin amal soleh. Mudah-mudahan amal solehnya cukup untuk menutupi dosa-dosa kita. Seperti kisos juga itu peradilan. Peradilan, kisos peradilan, rajam peradilan, qadab peradilan, sarikoh peradilan, hirobah peradilan, semua peradilan. Semua hukum Islam itu wajib melalui mekanisme peradilan. Tidak ada yang kadang dibuat stigma buruk tentang hukum Islam itu begitu. Bahwa itu hukumannya kejam, padahal deliknya juga susah. Hukumannya saja yang diangkat, hukumannya berat, tapi deliknya nggak pernah disampaikan. Ya, nggak pernah disampaikan. Sudah pernah dijelaskan waktu itu ya panjang. Jadi wajah ala taubatahu an-nadama wal ikhlas. Taubatnya umat Islam ini cukup dengan menyesal, kemudian meninggalkan perbuatan tersebut dan beristighfar. Itu taubat kita. Enggak, barangkali yang tanyakan silakan sebelum bel ya. Itu yang 100 kali di majelis itu Ya. dan kemudian 100 kali di luar majelis itu yang di luar majelis itu dicicil ataupun sekaligus mangga dicicil mangga. Oh ya. Mangga sama tiasa dicicil. Tapi emang daya hubungan apa jadi dicicil? Orang Tasik gitu. Kamu pada nyicil, mendingan nyicil istighfar, gak ada hubungan. Kamu sana semua ya hubungan. Pertanyaan agak sedikit menyimpang. Kalau misalkan orang yang sudah diamanahi kekuasaan, tapi dia nggak ada sama sekali keinginan untuk menegakkan syariat Islam, ada nggak ancamannya? Ancamannya ya dosa. Dosa tidak menunaikan amanah. Di dalam Islam itu yang namanya syariat atau kewajiban itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kapasitasnya. Kita sebagai rakyat tidak akan ditanya atau dihisab kenapa kau tidak tegakkan hukum Islam. Dari urusan orang.
Kita tidak punya kapasitas, kita tidak punya kewenangan, kita tidak punya hukum, kita tidak punya aparat. Kalau kita ya, Kita mah bebas, kita tidak akan dihisab tentang hukum Islam. Yang akan dihisab tentang hukum Islam itu adalah pemerintah. Nanti Allah akan mempertanyakan, kau diberi kekuasaan, diberi amanah, otoritas, kenapa kau tidak tegakkan hukum Islam? Jadi kita mah rakyat, ulah pusing, ulah mikiran, kunaon syariat Islam tidak tegak. Itu kewajiban pemerintah. Kalau mereka menegakkan dalam berbagai bentuknya, Allah akan beri pahala. Kalau mereka tidak tegakkan, Allah akan hisab kekuasaannya. Saat kau berkuasa, kenapa kau tidak tegakkan aturan Allah? kewajiban kita mengikhtiarkan pemerintahan. Kewajiban kita mengikhtiarkan supaya ada pemerintahan yang Nah, bisa diamanahkan urusan agama. Kan jadi urgent pemilu kan enggak itu mah. Bagaimana kalau hadis apa? Setiap orang itu adalah pemimpin ya. dan akan ditanya tentang kepemimpinan. Kepemimpinan. Itu Ya. hadis bukan? Hadis kullukum ra'in wa Jadi kullukum artinya mas'ulun setiap an orang ra'iyatihi. akan Akan diminta pertanggungjawaban. iya gitu maksudnya dikaitkan. Kapasitas masing-masing. Ya, ada kata pengikatnya, mas'ulun an ra'iyatihi. Sesuai dengan kadar kepemimpinannya. Kata Ya. Nabi SAW, seorang suami pemimpin bagi keluarganya, maka akan dihisab dengan kepemimpinan itu. Kita nih bapak pemimpin di keluarga, akan dihisab tentang anak gadisnya yang tidak pakai penutup aurat, akan dihisab tentang anak-anaknya yang tidak sholat, istrinya tidak sholat, akan dihisab dengan anak istrinya yang tidak bisa wudhu, tidak bisa sholat, akan dihisab tentang keluarganya yang tidak melaksanakan rukun Islam. Itulah kepemimpinan kita. Makanya hadisnya itu jelas, seorang suami pemimpin bagi keluarganya, akan dihisab tentang kepemimpinannya di keluarga. Seorang istri pemimpin untuk harta suaminya dan pengurusan anak-anaknya. Untuk diri sendiri bisa kan? Untuk diri sendiri bisa, berarti dia akan dihisab atas kepemimpinan dirinya atas dirinya. Iya. Dan di awal hadisnya itu seorang pemimpin masyarakat negara akan dihisab tentang apa yang terjadi di negara itu semuanya. Allah. Karena Beratnya. berat bisa Pak. Berat. Pemerintah akan dihisab atas 270 juta rakyatnya satu persatu. Mana yang melaksanakan hak si ieu tah? Mana yang melaksanakan hak si ieu dihitung 270 juta rakyatnya. Dari setiap satu rakyat Indonesia punya hak atas pemimpinnya. Akan dihisab. Berat, makanya berat. Akan tetapi pahalanya juga berlipat luar biasa. Makanya dalam hadis pemimpin yang akan dilindungi Allah nanti di hari akhirat itu yang pertama itu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang baik, yang adil itu tidak akan dapat dikalahkan oleh siapapun pahalanya. Sebaliknya, kalau pemimpin tidak adil maka dia akan bertanggung jawab atas seluruh adil. Ya, sebagai penutup bahwasanya kadang sebagian umat itu merasa putus asa atau cemas, aduh gimana nih kita tidak menegakkan aturan Allah. Bukan urusan kita. Itu kewajiban ulil amri. Mereka menegakkan, alhamdulillah. Mereka tidak menegakkan, nanti itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah keras, kita mau fokus kepada yang bisa kita lakukan. Salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Walaupunikum wa taufiqun illa billah. Alhamdulillah wallahu taala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.